Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah, masuk di Al-Mas'alatu Tsamanun, permasalahan yang ke-80. Apa perangai orang jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tamannihim al-amaniyul kadibah. Al-amaniyul kadibah, angan-angan mereka dengan angan-angan yang dusta. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, tidaklah api neraka menyentuh kami kecuali cuman hari-hari yang dibilang, cuman beberapa hari. Itu anggapan mereka. Padahal kalau orang kafir, bukan hanya beberapa hari. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang musyrik, maka mereka di dalam neraka jahanam kekal. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Tapi angan-angan mereka tidak disentuh api neraka kecuali cuma beberapa hari. Demikian pula ucapan mereka, waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan sekali-kali tidak masuk jannah kecuali siapa yang menjadi Yahudi atau siapa yang menjadi Nasara. Hanya Yahudi dan Nasara. Angan-angan mereka yang masuk jannah cuman Yahudi, Nasara. Padahal saudara yang saya hormati, masuk jannah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, hanya orang yang beriman. Yahudi, Nasara tidak masuk ke dalam jannah. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak, ya, bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. Tamannihim al-amaniyul kadhibah, angan-angan mereka dengan angan-angan yang dusta. Kenapa disebut angan-angan? Mereka katakan tidak disentuh api kecuali api neraka kecuali cuman beberapa hari. Mereka mengatakan tidak masuk jannah kecuali Yahudi dan Nasara. Seiring dengan ma'ad-dhalal alladhi hum alaihi wal batil alladhi yumarisunahu. Sementara mereka di atas kesesatan, sementara mereka di atas kebatilan yang mereka lakukan. Lawang jelas sesat. Katanya nggak masuk jannah kecuali hanya mereka. Jelas mereka melakukan kebatilan. Katanya nggak disentuh api neraka kecuali cuma beberapa hari. Ini namanya angan-angan mereka. Wal bu'dul kabiru an dinillahil ladzi syara'a li ibadihi wa amarahum bihi ma'adzalika kullihi yatamannuna al-amaniyal kadibata. Mereka jauh dengan kejauhan yang sangat dari agama Allah, dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya,
perintah Allah kepada mereka. Nggak mau mengikuti agama. Bukan hanya tidak mau mengikuti, tapi menjauh dengan jauh yang sangat. Tapi seiring dengan itu mereka berangan. Mereka berangan dengan angan-angan yang dusta. Aneh ya. Makanya orang jahiliyah itu wong jelas mereka di atas kesesatan, mereka melakukan kebatilan, mereka tidak melaksanakan syariat Allah yang Allah perintahkan, menjauh. Tapi memiliki angan-angan, nggak masuk jannah kecuali Yahudi dan Nasara. Sementara mereka syirik, sesat, batil, tapi berucap atamanna an akuna fi darajatil aliyati minal jannati masalah. Tapi ucapannya, aku berangan kelak aku menjadi penghuni jannah dengan derajat yang paling tinggi. Atamanna ya alla adhulan nara wa alla yu'adzibani Allahu. Aku berangan Allah tidak memasukkanku ke neraka. Allah tidak mengadabku. Atamanna an alqallaha wa huwa radin anni wa ghaira sakhitin. Kemudian aku berangan kalau aku jumpa dengan Allah, Allah dalam keadaan ridho, tidak marah. Amani tukadzibuhal a'malu. Angan-angan yang perbuatannya mendustakan. Bahasanya angan-angan. Kenapa angan-angan? Kan sudah pernah disampaikan bedanya harapan. Harapan itu diiringi dengan usaha. Kalau misalkan orang berusaha mengikuti petunjuk, meninggalkan kebatilan, melaksanakan syariat Allah, kemudian setelah itu, semoga nanti Allah masukkan saya ke dalam jannah dengan derajat yang tinggi, Allah tidak memasukkanku ke neraka, ketika aku mati husnul khatimah, Allah ridho, Allah tidak murka. Itu namanya pengharapan. Itu namanya pengharapan. Tapi kalau enggak ada usaha, itu namanya angan-angan. Amani tukadzibuhal a'mal. Perbuatannya menyelisihi apa yang dia harapkan. Itu namanya angan-angan. Itu perilaku orang jahiliyah. Makanya Syekh mensifati dengan angan-angan yang dusta karena amal mendustakannya. Jadi berangan tapi enggak berusaha. Orang kalau punya harapan nggak mau usaha, wis tanggal lamun itu, sakit, keras, nggak mau berusaha berobat, tapi berangan bar kuwi sehat, waras, seger, buger itu. Ya, zaman hormati angan-angan, angan-angan. Kalau di spanduk di pinggir jalan, ngimpi katanya. Ya, lah nggak mau usaha kok, nggak mau usaha kok. Kan saudara yang hormati, itu namanya angan-angan. Angan-angan yang tidak di sana bersamanya usaha untuk tatat haqqaqu bihil amani, untuk bisa mewujudkan angan-angan itu. La tusilul insan ila matlubatin, maka tidak akan mengantarkan manusia kepada apa yang dia cari. Kepada apa yang dia cari. Makanya sudah berlalu bersama kita dalam ayat yang mulia, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'a yujza bihi. Bukan dengan angan-angan kalian, bukan dengan angan-angan ahlul kitab. Angan-angan ahlul kitab kalau masuk neraka cuma beberapa hari, ya pasti masuk jannah, angan-angan mereka. Tapi lihat kelanjutan ayat, siapa yang beramal jelek yujza bihi. Berarti harapan itu harus ada usaha. Angan-angan itu berarti tidak ada usaha. Ini perilaku orang jahiliyah. Sebagaimana dibawakan ucapan Imam Hasan al-Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli walakinnal imana ma waqara fil qalbi wa sadaqatul a'malu. Kata Imam Hasan al-Basri, iman itu bukan sekedar angan, bukan sekedar tahalli, hiasan, lipstik,
Bukan hanya sekedar hiasan. Tapi iman itu apa yang menancap dalam hati, apa yang menetap dalam hati, kemudian dibuktikan kebenaran imannya itu dengan amal. Kebenaran imannya itu dengan amal. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Sekali lagi bukan hanya semata angan-angan. Semata mendatangkan angan-angan dusta. Tidak pula hanya semata tahalli. Polesan, lamis, ucapannya kami beriman. Iya. Kan sering kita sendiri kadang secara ucapan awake dhewe iki lak wong mukmin. Awake dhewe lak wong mukmin. Kita sebagai orang yang beriman. Iya. Pengakuan, Masya Allah. Sekarang dibuktikan dengan perbuatan. Jamaah hormati, an yasifa nafsahu bil iman duna ayakuma bihaqiqatil iman wa duna an yuhaqqiqal imana fi nafsihi. Yang iman sekedar angan-angan dan hiasan polesan, itu seseorang mensifati dirinya kami mukmin. Seperti yang tadi kita sampaikan loh. Awake dhewe wong iman. Kita ini mukmin. Tapi tanpa melaksanakan hakikat iman, tanpa menerapkan keimanan dalam dirinya. Itu berarti sekedar angan-angan. Makanya untuk menyelisih orang jahiliyah, kita sudah mendakwa mukmin, sudah mengaku mukmin. Buktikan. Apa sih iman itu? Iman itu kalau para salaf kita mengatakan keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Berarti pengakuan sudah. Sudahkah waqara fi nafsi fil qalb? Sudahkah apa yang kita ucapkan dengan lisan itu betul-betul menancap, menetap dalam hati kita? Sudah. Buktikan dengan amalan. Buktikan dengan amalan. Kalau keimanan hanya sekedar ucapan, Murji'ah itu. Kalau Murji'ah paling parah, iman itu cuman ucapan. Ya, nanti ada ucapan dan keyakinan. Nanti ada cuman keyakinan tok. Wis yakin dalam hati itu sudah mukmin tanpa amal. Itu orang sekte Murji'ah. Amal itu merupakan bukti keimanan. Orang yang beriman itu harus dengan amal. Shadaqatul amal. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata-kata lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Neraka tidak menyentuh kami kecuali hanya hari-hari yang sedikit. Sampai hatta ba'dihim qalu, sebagian mereka itu mengatakan anan nara innama tamassana ya tamassunal muddatul lati abadna fihal ijla qabla ruju'i Musa ilaina. Kalau Bani Israel, jadi neraka itu menyentuh kami hanya batas waktu kami menyembah anak sapi ketika ya sebelum Nabi Allah Musa kembali kepada kami. Kan Musa pergi menghadap Allah, kemudian pulang, tahu-tahu kaumnya menyembah anak sapi. Jadi kami disentuh api neraka itu cuman sekitar ketika Nabi Allah Musa pergi sampai kembali. Cuman beberapa hari saja. Ya, setelah itu nuhraju wa nakuna fil jannah. Kita dikeluarkan, setelah itu masuk jannah. Pede banget ya. Ini orang Yahudi, orang Nasara, Bani Israel. Demikian pula kalimat tidak akan masuk jannah kecuali siapa yang menjadi Yahudi atau Nasara. Lan nadkhulal naro. La nadkhulun naro. Nadkhulul jannata hadi amani. Kami tidak masuk neraka. Kami akan masuk jannah. Ini angan-angan mereka. Saudara yang saya hormati, angan-angan ini tidak berakibat terjadinya perkara yang mereka angankan. Malam yuhaqqiqul a'mala, selama mereka tidak menerapkan amalan. Selama mereka tidak menerapkan amalan. Sehingga nanti an-najatu minan nar wa yakunu biha duhulul jannah. Sehingga nanti dengan amalan itu menjadikan selamat dari api neraka.
Kalau orang beramal, oh ya nggak disentuh api kecuali beberapa hari, ibadah sama Allah, ikhlas, nyontoh Rasul, iya. Nanti dosa di bawah syirik, ala masyiatillah. Kalau Allah berkehendak dimasukkan neraka, ya itu tadi, nanti bersih dikeluarkan. Tapi lihat ada amalan. Kemudian menjadi masuk jannah, itu juga ada amalan, ada usaha. Apa dalilnya? Lihat fi du'ail ma'thur, dalam doa yang datang dari Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Ya Allah, aku berlindung, aku meminta kepadamu jannah dan apa yang bisa mendekatkan ke dalam jannah, ucapan ataupun amalan. Berarti ucapan dan amalan itu qarraba ilal jannah, mendekatkan kepada jannah. Kalau seorang minta jannah, berarti berucap dan beramal yang bisa mendekatkan ke dalam jannah. Itu sisi pendalilannya. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa au amalin. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka dan apa yang mendekatkan kepada neraka, ucapan maupun amalan. Ucapan maupun amalan. Berarti jannah ada amalan, ada ucapan yang mendekatkan dengannya, neraka juga begitu. Maka falladhi ya'malul a'mala allati tuqarribu ilal jannah yafuzu bil jannati. Maka orang yang beramal amalan yang mendekatkan ke dalam jannah beruntung dengan jannah. Sebaliknya, orang yang beramal yang bisa mendekatkan ke neraka, maka kelak dia masuk neraka. Adapun semata angan-angan amma mujarradul amani fa innaha la tujdi wala tufidu sahibaha syai'an. Maka sesungguhnya la tujdi, enggak memberikan manfaat, enggak memberikan faedah. Ya, kepada pemiliknya sedikit pun. Wallahu ta'ala alam, ini permasalahan yang ke-80. Jangan sekedar berangan, tapi ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Kalau seorang berangan masuk jannah, selamat dari api neraka tanpa usaha, itu wataknya orang jahiliyah. Wataknya orang jahiliyah. Tapi kalau sudah berusaha maksimal, ibadah, semangat taat, yang larangan ditinggalkan, setelah itu, ya Allah saya minta jannah, ya Allah saya berlindung dari api neraka, itulah orang yang beriman. Orang yang beriman, harapan disertai dengan usaha. Dan ini jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja harus begitu kok. Harus begitu. Dulu itu ada orang ngomong, pokoknya saya usia 40 tahun itu harus sudah pensiun dari dunia. Jadi usaha wis mlaku kabeh, nanti tinggal menikmati hidup. Menikmati hidup itu liyane nyambut gawe mangkar renang, ya. Liyane ya, wis pokoknya nyantai gitu. Seneng-seneng gitu. Kata dia. Tapi harus ada usaha. Apa usahanya? Ya semangat. Semangat. Tapi kalau santai-santai ya, gim-giman ndak dino misalkan 40 tahun harus sukses. Wih, yang warisan kau mbahmu ra mungkin itu. Ya, itu namanya angan-angan. Itu urusan dunia, Wallahu ta'ala alam. Sekarang permasalahan yang ke-81. Apa perangainya orang jahiliyah itu? Perangai orang jahiliyah itu adalah ittihadu kuburi anbiyaihim wa salihihim masajidah. Mereka jadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka itu sebagai masjid. Masajid, jadikan sebagai masjid. Ini perilaku orang jahiliyah. Jamaah hormati, apa maksud menjadikan kuburan sebagai masjid? Ittihaduha masajidu al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya itu adalah anna haula'i ittahadu kubura anbiyaihim makanan lil ibadati yataharruna al ibadata indaha wal maqsu indaha ai al wuqufu tawilu wa du'a'u indaha. Makna yang pertama, mereka jadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Padahal ibadah di kuburan asalnya nggak boleh. Makanya jangan jadikan rumah sebagai kuburan. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Kapan? Ketika rumah tidak dipakai sholat.
Rumah dipakai sholat sunnah bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan sholat wajib lebih baik di rumah. Rumah tidak dipakai membaca Quran. Lah ini kuburannya para nabi sebagai tempat untuk ibadah. Yang mereka maksudkan dengannya cari, dengannya pilih, dengannya perhatian, dengannya. Kan orang itu kadang tempat-tempat kuburannya yang dianggap para wali orang soleh, mereka semangat digoleki, tinggal di sisinya, diam lama di sisinya, doa di sisinya. Ini pernah saya sampaikan penjelasannya, kenapa mereka kok semangat di kuburan yang dianggap kuburannya orang soleh, para wali. Ya, pemahaman mereka di situ ada orang soleh. Kalau di situ ada orang soleh, itu sinyal doanya kuat. Jadi kalau kita misalkan doa sendiri, wah orang kuat ini. Oh, ndonga ora kabul-kabul itu ya. Ya. Oh, lah kamu adoh sama tower no, makanya sinyalnya ya nggak ada. Datang ke kuburan orang soleh, keyakinannya, wah sini nyaut langsung. Nyaut langsung. Saudara yang saya hormati, ini bahayanya. Jadi menjadikan sebagai tempat ibadah. Sawa'an banau 'alaiha binaan ja'aluhu masjidah au ittahaduha maudhi'an lil ibadati. Baik dibangun tempat untuk ibadah ataupun tidak. Jadi ada nanti menjadikan kuburan sebagai masjid. Bangun masjid gue ibadah. Yang kedua, hanya dipakai untuk ibadah biduni abniyatin, tanpa bangunan. Ya pokoknya cuma di situ. Ya, mereka iktikaf di sisinya, yataharrunal ibadata ingdaha. Mereka berusaha untuk memaksudkan. Jadi memang berniat. Sampai komentarnya orang, wah, suasananya di sini itu sudah khusyuk sekali, tenang gitu. Jadi kata dia itu dongo di sini, wah, rasanya neng hati itu nyeles katanya. Ya, katanya nyeles. Saudara yang saya hormati, itu namanya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, wallahu ta'ala alam. Sehingga nanti kata Syekh, menjadikan kubur sebagai masjid itu dua perkara. Pertama, yakunu bil bina, dengan dibangun masjid yang dipakai tempat ibadah. Ini banyak. Poin pertama ini sangat banyak. Begitu ada kuburan dianggap keramat, sudah langsung bangun masjid. Lawang kadang tempatnya itu kalau di Tawangmangu ada namanya Jabal Kanil. Jabal Kanil itu munggah itu dulu sebelum ngaji itu sama teman-teman dolan delok itu loh. Dolan rono wae itu. Naiknya enak. Iya, jalannya setapak gitu. Tekan dhuwur tuh muncak itu, bukit itu ada masjidnya. Tapi ya enggak ono sing salat di situ. Sapa sing gelem salat ning kono ya? Iya. Dibangun masjid bagus. Coba. Banyak di negeri kita tempat-tempat kuburan di situ dibangun masjid. Ini perilaku orang jahiliyah. Ya. Yang kedua adalah antakunal kuburu makanan tutaharra al ibadatu ingdahu. Menjadikan kuburan itu satu tempat yang dituju. Jadi sampai memang dari rumah itu bermaksud nanti nggon kuburane Habib ini, kuburane Sunan ini, kuburane wali ini, itu dituju. Ya, tujuannya untuk tadi disampaikan ibadah di sisinya, berdiam diri di samping kubur, kemudian doa, zikir kepada Allah di samping kubur. Kan kadang kalau yang nyerempet kesirikan itu doanya sama Allah, tapi diyakini di situ mustajab. Kalau enggak, kadang di situ cuman baca Quran. Biasanya kalau Quran dibaca Al-Fatihah, Yasin, Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Itu yang paling pol. Jarang Al-Baqarah, itu jarang. Ya, kesuwen kan. Ya, jamaah hormati, menjadikan sebagai tempat ibadah. Padahal ancaman Nabi SAW, laknatullah alal yahudi wan nasara itahadu kubur anbiya'i masajida. Terlaknat orang Yahudi, orang Nasara ketika menjadikan kubur para nabi itu sebagai masjid. Dilaknat itu. Ya. Nabi katakan laknatullah, penghabaran.
Berarti siapa menjadikan kuburan sebagai masjid, terlaknat dia. Ini penghabaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlaknat. Maknanya dua tadi, dibangun. Kalau nggak dibangun, dijadikan tempat untuk ibadah yang yataharrunal ibadata indah. Wis pokoknya bermaksud mencari, memperhatikan. Seperti itu. Sampai ternyata sing katanya pimpinan tarekat sak donya. Ya, sak donya itu punya ya orang khusus untuk mencari kuburan keramat. Untuk mencari kuburan keramat. Jadi sampai seperti itu. Itu digoleki ngono kuburan keramat, sudah nanti dibangun ya, dimeriahkan, disemarakkan. Itu pengerusakan akidah. Pengerusakan akidah. Makanya sampai nasab mereka itu dipertanyakan, ini tenan ora keturunan Nabi apa ora gitu. Lha mosok sing diuri-uri kuburan. Sing diuri-uri kuburan. Saudara yang saya hormati, mendapatkan laknat. Laknat itu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi pendalilan. Loh, kan dibangun masjid. Kalau dibangun masjid berarti bangunan. Kok bisa dipahami sebagai maudhi'an lil ibadah, tempat ibadah? Nanti ucapan Nabi SAW, wa ju'ilat li al-ardu masjida wa tahura. Dijadikan untukku bumi itu masjid. Apa maksudnya? Tempat ibadah. Boleh. Bukan artinya sak bumi itu dibangun masjid kabeh, enggak. Ya, itu sisi hubungannya. Kalau bumi dijadikan masjid artinya sebagai tempat untuk ibadah. Berarti kuburan dijadikan masjid, itu makna yang kedua. Kuburan dijadikan tempat ibadah. Saudara yang saya hormati, kalau kekhususan Nabi SAW, keistimewaan beliau dan umatnya itu, bumi bisa dipakai tempat ibadah, bisa dipakai untuk tahur, alat untuk bersuci. Makanya kalau nggak ada air, cukup tayamum. Tayamum itu, ya, pertama nggak ada air. Kedua, ada air tapi nggak bisa menggunakan. Ada air tapi nggak bisa menggunakan. Misalkan orang terkunci di dalam kamar, ya, sama sekali nggak ada air, nggak bisa keluar. Sudah masuk waktu sholat, tayamum. Ketiga, khawatir kena madorot menggunakan air, dingin yang sangat. Keempat, ketika sakit menggunakan air semakin parah. Jamaah hormati, itu cukup dengan tayamum. Sampai mandi wajib pun cukup dengan tayamum. Bismillah, niat dalam hati, tepukkan ke sisi bumi, tiup, usapkan wajah sama punggung dua telapak tangan, sudah selesai. Iya, jamaah hormati, kalau bumi dijadikan tempat ibadah, maka ainama tudrikul insanu as-salata yusolli, di mana seseorang mendapatkan waktu sholat, maka dia sholat. Wa yustasna min dalika, pengecualiannya satu al-makbarah, kuburan. Kuburan tidak diperbolehkan dipakai untuk sholat, kecuali satu saja. Apa satu itu? Seseorang takziah terlambat, jenazahnya sudah dikubur, maka boleh dia mensolatkan. Hari apa itu di Karanganyar, termasuk beliau Ustaz Muhammad Naim itu telat. Jadi takziah sampai di sana ternyata sudah dikubur. Sudah selesai semua pulang, beliau sama beberapa orang nyolatkan di pekuburan. Itu ada hadisnya. Tapi kalau sholat secara umum nggak boleh. Sampai nanti para ulama misalkan jenazahnya belum dikubur, boleh nggak disolatkan di sela-sela kuburan? Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kan kalau tempat tertentu, misalnya kalau di Tawangmangu itu orang meninggal kecelakaan di luar kota. Itu kalau sudah di luar kota kadang kalau sudah beberapa hari kan sudah busuk. Wong pernah itu dibungkus apa? Kain, plastik. Jadi sudah dilapisi plastik. Jadi kafan di plastik. Itu masih tembus itu. Tapi sudah berapa hari di Jakarta itu. Nah, biasanya itu nggak dibawa pulang. Nggak dibawa pulang. Lah terus gimana cara nyolatkannya? Ya jangan di pekuburan. Misalkan di ambulan, sudah ambulannya di Arab ke mana lah. Sebenarnya jenazahnya nanti kepalanya nih selor. Disolatkan di situ. Ning jalan nggak apa-apa. Tapi nggak boleh di pekuburan. Yang kedua al-hamam, kamar mandi.
Kamar mandi, WC bukan tempat untuk sholat. Mau tambahkan lagi yang ketiga, tempat kandang onta atau pertambatan onta. Kandang onta atau pertambatan onta. Yang keempatnya, tempat yang ada najis. Tempat yang ada najis. Kalau tempat ibadah orang kafir boleh apa enggak sholat di sana? Kalau di sana ada patung, ada gambar makhluk hidup, enggak boleh. Tapi kalau enggak, itu walau ta'ala alam dikuatkan oleh para ulama boleh. Nah, masuk padanya kuburan, laisat makanan tutaharra al ibadatu fihi autuf ala fihi. Kalau kuburan bukan tempat yang dimaksud untuk ibadah atau dilakukan ibadah, maka melakukan ibadah ai al qurbah allati tuqarribu biha ilallahi azza wa jalla indal maqabir au fil maqabir hada min darai syirik wa wasailil batil. Adapun kurbah, jadi amal ketaatan yang dia dekatkan dirinya kepada Allah di sisi kuburan. Di sisi kuburan. Jadi ini kuburan di sini misalkan. Atau di atas kubur, sudah area pekuburan di atasnya. Di atasnya. Semuanya ini merupakan penjagaan kesyirikan. Kalau dilakukan, wasilah kepada syirik. Wasilah kepada syirik. Darai usyirik. Jalan yang mengantarkan kepada syirik. Wasilah kepada kebatilan. Kenapa kok tidak diperbolehkan sholat di atas kubur, menghadap kubur? Menghadap kubur nggak boleh. Karena itu semua merupakan darai, jalan yang membawa kepada kesyirikan, wasilah yang mengantarkan kepada kebatilan. Syariat kita menutup semua perkara yang dilarang, wasilahnya itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Dalilnya contoh, Nabi SAW mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan kamu sholat menghadap kubur, nggak boleh. Ini ada kuburan, kita sholat di sini. Walaupun niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kubur nggak boleh. Sampai masjid itu kalau dengan kuburan nggak ada pembatasnya, nggak boleh itu. Walaupun sebagian ulama kalau sudah ada satu tembok seperti Masjid Agung Solo, kan kuburan tembok, satu tembok sudah boleh. Tapi kalau sebagian ulama yang lain, tembok masjid, jalan umum, tembok kuburan. Tembok kuburan nggak diperbolehkan. Apalagi masjidnya itu di area pekuburan, misalkan ini area pekuburan, masjidnya di tengah. Jadi kalau mau ke masjid itu lewat kuburan sih. Lewat kuburan sih. Walaupun dengan alasan lu bangun masjid yang tengah kuburan, ben ibadah khusyuk, kelingan akhirat. Ya, ini subuhan ora wani ning masjid ya. Mulih keri dhewe wedi. Jamaah yang hormati, ya, kalau sampai di tengah-tengah pekuburan nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Tadi disampaikan itu merupakan wasailul batil. Wasilah kepada kebatilan. Dari atau syirik. Karena itu merupakan jalan yang mengantarkan kesyirikan. Walaupun wa in kana la yuridu an yusalliya illa lillahi azza wa jalla. Dia tidak meniatkan sholatnya itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau tidak tahu beda lagi. Tidak tahu itu ucapan Anas, Ro'ani Umar wa ana usolli ila qabrin faja'ala yaqulu ya Anas al-qabra faja'altu arfa'u ra'si anduru ilal qamar faqala inna ma huwa yaqulul qabr. Jadi Umar melihatku, aku dalam keadaan sholat, yang sholatku itu menghadap kubur. Kemudian Umar mengatakan, Anas, qabr, kuburan. Maka kata Anas, aku melihat ke atas ada bulan. Jadi dengarnya bulan. Kan kober dengan komar, mirip ya? Mirip. Kober dengan komar. Tapi kalau misalnya ya kubur, ucapan Umar, kemudian didengarnya yang lain, akhirnya nyambung. Orang nyambung. Misalnya awas, ulo. Wah, kerunguku jaran. Wih, kupingmu itu selen itu ya. Kalau ulo kok kerungune jaran kan aduh banget ya. Jauh sekali. Umar ngomong kubur. Anas mendengarnya komar, mirip. Qaf, ra, mirip ya. Nah, kemudian innama huwa yaqulul qabr, tapi ternyata Umar mengatakan kubur. Lah ini menunjukkan tidak diperbolehkan. Tapi kalau nggak tahu tetap sah. Salatnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
Semisal kamu ucapkan kepada temanmu, ya fulan hayat, atau ya fulan akrab, li'anna hada dari atus syirik. Misalkan kita itu mengingatkan sesuatu. Sesuatu itu, fulan, ada ular, ada kalajengking. Ya, apakah sudah menggigit? Belum menggigit. Apakah sudah ngentup? Belum ngentup. Tapi kenapa disampaikan hayat, akrab, kalajengking, ular? Supaya kita hati-hati. Itu wasilah untuk dicokot, untuk digigit. Loh, ini gon film itu samping ono kobra, kita sholat, wongi sholat, ulane kobra melu mantuk-mantuk. Kuwi gon film gitu lah. Kalau dalam kehidupan nyata ya kita sholat ya wis dipatok ya. Jamaah hormati, ini namanya mengingatkan. Sama diingatkan dari pekuburan, jangan sholat menghadap. Itu sekali lagi li'anna hada dari atus syirik, jalan yang mengantarkan kesyirikan. Kemudian kalau seseorang misalkan taharil ibadah, as-sujud warruku ingdal kubur, hatta laulam yaksud sahibuhu illa ataqarruba ilallah azza wa jalla. Ya, contohnya lagi seseorang bermaksud memilih ibadah sujud ruku di samping kuburan walaupun nggak berniat. Jadi nggak berniat kepada kuburan itu. Niatnya taqarrub kepada Allah, tapi itu wasilah syirik. Wasilah syirik. Lah kalau itu saja sudah nggak boleh, apalagi langsung minta kepada penghuni kubur. Minta itu jelo. Ternyata kuburan-kuburan yang keramat yang rame-rame itu minta kepada penghuni kubur, minta diberikan bantuan supaya usaha lancar. Ya, minta diberikan bantuan kepada usaha lancar. Kan banyak yang tempat-tempat itu semarak karena diyakini sebagai kuburan keramat. Oh, sampai ana sing menghebohkan sak donya loh. Kuburan mana itu? Imam Samudra. Bukan ya? Pangeran Samudra di Gemolong ya. Di Gunung Kemukus. Itu kan sempat heboh. Ya, kenapa? Karena kalau pengen dungone kepada itu kabul, harus melakukan perzinahan sampai terkenal heboh ya. Jamaah hormati, wah ini bahaya sekali. Ya, ini bukan hanya wasilah syirik, sudah syirik karena minta kepada penghuni kubur. Ini jahiliyah mereka. Jadi menjadikan kubur sebagai tempat untuk ibadah atau dibangun masjid. Lah sekarang kalau kaum muslimin perilakunya seperti itu, podoplek. Bahkan nanti termasuk manusia paling buruk. Ya, manusia paling buruk itu kalau menjadikan kuburan sebagai masjid. Manusia paling buruk. Nah itu sudah, kata Nabi itu pegangi saja, mendapatkan laknat. Ya, manusia paling buruk misalkan. Itu salah satunya menjadikan kuburan sebagai masjid. Wow, ini orangnya itu ya orang-orang hebat apa kuburan sebagai tempat seperti itu. Itu kata Nabi merupakan manusia paling buruk. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Insyaallah pertemuan seterusnya nanti menjadikan bekas-bekas para nabi itu sebagai tempat ibadah. Lah ini juga banyak. Jadi tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah langsung. Wah, ini bukan sembarang tempat. Nanti kita akan baca. Demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari semua perilaku orang-orang jahiliyah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.